kemarahan saya bukan karena apa-apa, bukan karena mirip ini. Kalau nggak percaya ya itu dulu asal pernah, kemudian boleh dilihat ya, tukang-tukang lukisan itu muka saya banyak. Enggak tuh saya enggak lu melukis gue, muka gue enak aja. Enggak pernah kayak gitu ya. Jadi sama sekali enggak sekejam itu saya. Enggak sekejam kayak gitu. Nah, ya itu sekali lagi kalau dibilang mau tarik ke masalah hukum atau bukan, nah, menurut saya sudah tepat mewakili. Yuk kita ngomong, kalau memang mau ngomong, lo mau ngomong apa? Kayak gitu istilahnya kan gitu. Tapi sebelumnya untuk menunjukkan niat baik berhenti dulu dong itu, ya kan? Baru kita ngomong. Jadi bisa diasumsikan mereka keluar setelah ada pernyataan dari kita. Jadi kan enggak, kita seolah-olah, mohon maaf kalau saya salah, seolah-olah kita dipita komplit harus menyetujui itu, gitu. Jadi mungkin saya nggak kepengen menjawab mau saya bawa ke ranah hukum apa enggak. Makanya Hana tadi beritanya bukan memperingatkan keras, tapi inginnya melestarikan bukan mengganti. Kita berkesenian, kita paham betul. Seorang seniman tidak ada yang bisa menggantikan. Oleh karena itu saya juga nggak berusaha bikin grup baru. Warkopes misalnya, kayak gitu. Enggak kepingin. Karena memang tidak ada yang bisa menggantikan. Kita lihat aja Gepeng Pelawat Seribu. Ada anaknya namanya Tatang. Itu mirip sekali Gepeng. Cara-caranya mirip sekali. Tapi toh juga nggak bisa menggantikan Bapak. Banyak hal. Bagaimana kebesaran nama Avandi, ada anaknya namanya Bu Kartika, tetap beda. Avandi sendiri akhirnya Kartika. Nggak akan dia bisa, tidak ada yang bisa menggantikan Basuki. Nggak ada yang bisa menggantikan Raden Saleh. Nggak ada yang bisa menggantikan semua seni. Jadi memang melestarikan. Ketika kita mengatakan melestarikan, tentunya punya konsep. Punya konsep, bukan asal gitu ya. Konsepnya ada. Nggak sembarangan. Sebelumnya kita punya sebuah survei, sebuah riset. Seperti apa sih? Jadi kalau pertanyaannya tadi, apakah ini bisa digolongkan dengan waktu? Ya mohon maaf, katakan tidak. Mereka nggak pernah hubungin kita, mereka nggak ngerti apa konsep melestarikan. Bahkan mohon maaf, pelaku-pelakunya nggak kepengen ketemu saya. Saya bilang, yang angkat masyarakat, bukan gitu kan? Enggak, gitu. Jadi mohon maaf, saya juga bilang masuk sebagai orang-orang yang melestarikan. Walaupun kami sadari betul kami itu dibentuk. Anda boleh tanya fans clubnya Warkop itu kita libat. Kegiatan jangankan Warkop, kegiatan saya pribadi. Bahkan mohon maaf saya harus terima kasih sama Presiden. Nggak ada mungkin ada Warkop kalau nggak ada fans Warkop, kalau nggak ada penggemar Warkop, itu kita sadari betul. Bahkan istri saya meninggal, itu yang ngurus-ngurus, yang membantu, itu fans Warkop. Fans Warkop. Sebetulnya kita kerjasamanya bagus banget. Dan kita gampang kok ditemuin. Ya saya punya Instagram, ada hubungi kemari kalau mau ini itu, dan pokoknya mudah. Jadi sekali lagi bukan mau karena sakit gitu, enggak. Mereka sendiri kan sebetulnya yang membuat itu. Mereka tampil ini dimulai dari yang mirip saya kalau saya boleh ngomong. Terus kemudian ada yang meng-create
wah ditarikin yang mirip yang lain jadi satu. Sebelumnya ini karena bahwa makanya tadi saya minta dijelaskan lagi pertanyaannya bahwa mungkin jadikan apa ya pelestari warkop, tidak, dia nggak ngerti, bahkan nggak ngerti tentang nama mohon seperti anak. Dan satu lagi, kalau sudah jadi begini kan udah enak, udah jadi nggak enak. Kayak gitu. Ya saya harus mungkin ya udah ada dewasa deh kalau mau. Warkop ya. Kalau misalkan pertanyaan tindakan khusus untuk 3 orang yang menyerupai warkop ini, dari kami jelas belum bisa ada, Mbak Anggi. Kenapa? Simply karena kami nggak kenal. Kami justru menyayangkan bahwa belum kenal, tapi kami mendapat cap arogansi, kami mendapat cap kenapa sih tidak memberi kesempatan ini itu tanpa memberikan kami kesempatan untuk bisa memberitahu kepada mereka sebelum kita perlu memberitahu akhirnya kepada semuanya bahwa adanya lembaga warkop ini bukan sia-sia. Kami didirikan oleh bapak-bapak kami dengan alasan karena warkop tidak akan redup, karena warkop tidak akan berhenti sampai 3-3 pun yang berkaitan dengan warkop DKI. Kami kebetulan diajarkan sekali sejak kecil untuk sadar hukum, untuk sadar hak dan kewajiban. Apapun yang kami lakukan sebagai pribadi itu harus berdasarkan memperhatikan dulu hak dan kewajiban orang lain. Nah, kalau dibilang kasihlah kesempatan, mereka tidak tahu apa-apa. Mereka sudah dewasa kok, Mbak Anggi. Pada saat mereka dikumpulkan, pada saat mereka bertemu dan akhirnya mereka katakanlah berkarya, mungkin awalnya tidak tahu, tapi apakah tidak terganggu dengan keadaan yang akhirnya makin lama makin memviralkan mereka bertiga. Justru dengan viral harusnya ini benar nggak ya? Ini sudah sesuai belum ya? Apakah gue berhak untuk menjalankan euforia ini? Nah, itu udah nggak bisa dibilang lagi bahwa mungkin mereka nggak paham ada lembaga. Oke, kita kasih paham sekarang dengan baik-baik gitu. Mungkin dari aku tambahannya itu bahwa dengan kehadiran Warkop DKI yang ketiga tokoh yang menyerupai Warkop DKI ini. Silakan. Iya, jadi ya seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Hana dan Om Indro, kalau memang Om Indro sudah sakit hati, ya pasti secara tidak langsung ya anak-anaknya juga merasa sakit dan tersinggung gitu. Kenapa? Karena saya melihat begini, perjuangan bapak saya, Dono Warkop, kasih mereka tidak seperti membuat instan dalam hitungan menit sudah jadi gitu dalam segala sisi. Ya, mereka itu jatuh bangun gitu untuk mempertahankan Warkop DKI. Bahkan sampai saat ini ya Om Indro masih konsisten gitu. Di usianya yang sudah nggak lagi muda, yang sudah saya anggap sebagai bapak saya itu membawa bendera Warkop gitu. Mereka bagi saya nggak ternilai harganya, yang mahal. Bahkan yang bisa memisahkan mereka ya cuma maut. Dan kemudian ada pihak manajemen yang tiba-tiba memanfaatkan 3 karakter ini untuk dikomersilkan tanpa sepengetahuan dan izin dari Om Indro dan anak-anaknya. Ya itu bagi saya perbuatan tidak beretika gitu. Kalau ujuk-ujuk dikomersilkan kok rasa-rasanya ini enggak, karena saya pribadi menilai ya saya lebih menghargai dari Warkop DKI saya belajar menghargai proses daripada hasil gitu. Jadi karena itu ya
pihak manajemen secara nggak langsung mencederai perjuangan hidup ayah-ayah kami dan juga